Bongkar bungkus, bongkar. Halo teman-teman ngerangkum. Apa kabar semua di rumah? Semoga sehat-sehat aja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya Bang ya. Amin. Oke. Selamat datang juga di channel kita ini, MH Channel Melek Hukum. Oh, Melek Hukum. Iya. Jadi kalian bisa nikmati ini kan di YouTube nih dengan di Spotify ya untuk podcastnya aja ya Bang ya. Iya. Di Spotify udah ada tersedia nanti. Nah, mengenai kita ngobrol-ngobrol mengenai ngerangkum terus Melek Hukum Channel. Ini pasti teman-teman ngerangkum nih masih pada bingung. Ngerangkum tuh apa sih? Ngerangkum itu apa gitu. Tuh. Melek hukum itu apa gitu kan. Nah, Oke, pertama gue pengen tanyain nih sama Bang Deski. ya. Ngerangkum itu apa sih Bang? Ngerangkum sesuai dengan kesepakatan kita di tim ini kan ya. Ngerangkum adalah ngobrolin tentang hukum. Nanti gitu. Jadi di podcast ini nanti kita akan membedah. Tapi secara biasanya kan kalau di kebanyakan acara podcast mungkin membedah secara normatif, tapi Iya. ini kita ngebedahnya Ini secara santai aja. Santai. Ya. Jadi kenapa tuh dibedah masalah hukum biar orang awam tuh ngerti gitu loh, ngerti soal hukum. Soalnya ini pertanyaan gue. Kenapa sih kita harus buat podcast ngerangkum? betul. Coba. Nah, kenapa sih kita mesti buat podcast ngerangkum? Pertanyaannya kan kayak gitu. Jadi kita jawab bahwa agar memberikan edukasi kepada masyarakat yang kalau di Jakarta mungkin banyak orang yang ngerti hukum gitu. Iya. Tapi di daerah banyak orang yang benar-benar buta hukum ya. Karena banyaknya YouTube gini kita bisa nyebarin gitu loh, bagaimana memberikan edukasi tentang hukum biar orang nanti yang awalnya tidak ngerti hukum menjadi ngerti. Nggak harus pakai pengacara. Iya. Tapi cukup melihat di channel kita. Nanti kalau memang ada misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sekitar hukum, nih boleh nih nanti komen di bawah nih. Iya, berarti sama kayak belajar secara online gak sih? Betul. Kita belajar. Sebenarnya bukan kita ngajarin nih, kita sama-sama belajar. Kita juga sama-sama belajar. Iya. Betul. Jadi gini loh. Kalau kita memberikan pengetahuan hukum kepada orang lain, secara tidak langsung kita memberikan edukasi terhadap diri kita sendiri. Iya betul. Jadi, gue setuju sih karena gini, menurut gue itu apa yang kita kasih, apa yang kita keluarin itu sebenarnya kita nggak sedang kasih ke orang, tapi kita sedang mendapatkan. Oh iya, gue setuju tuh kayak gitu. Iya. Apa yang kita beri sesungguhnya bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Iya, buat diri kita Begitu sendiri. juga di hukum ini. Gini loh. Di podcast ini. Kalau soal kebetulan gini ya, kita udah ngobrol panjang lebar tapi kita belum memperkenalkan diri. Oh iya, saking asik ya Bang ya. Iya, soalnya kalau udah ngobrol begini kadang-kadang lupa daratan lah. Tunggu ya, gue minum dulu. Nah, Oke, sebelumnya gue di sini ingin memperkenalkan diri dulu Bang ya. iya. Dari tadi kita kasihkan ngobrol. Oh ya, teman-teman Kerangkum, kenalin nama gue Rio. Nama lengkap gue Rio Dwi Putra Lumempo. Nah, kenapa di Lumempo itu adalah nama suatu marga di kampung gue. Kebetulan gue orang Manado Bang, orang Sulawesi Manado. Utara. Oke. Gue darah Manado, Pantesan. tapi lahir dan besar di Jakarta, gitu. Oh, besarnya di Jakarta tapi Iya. yang Manado papa sama mama? Dua-duanya, Dua-duanya. Oke. dua-duanya dari Manado. Nah, kalau lu coba kenalin diri dulu, Ya, Pak Bang Deski. Kawan-kawan, nama gue Deski. Kebetulan pekerjaan gue sehari-hari gue adalah advokat. Jadi Kebetulan banget dong. iya, di podcast ini gue sebagai sekaligus podcast podcaster lah. Iya, podcaster. Gue juga sebagai narasumber. Ya sedikit banyak sih. Nanti kita juga akan ngundang-undang para pengacara-pengacara yang memang ngetop. Iya, yang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Yang expert lah. Iya. Jadi nggak bicara Berarti sembarangan. bukan kaleng-kaleng dong nih ntar Bukan. channel kita. Ya mudah-mudahan lah. Gini loh. Yang pasti kita nggak ngejar ke kita mau ngetop ataupun enggak. Iya. Tapi kita cuma mau memberikan apa yang kita punya, ilmu yang kita punya, biar bisa bermanfaat buat orang lain. Itu aja. Iya, betul. Nggak lebih lah. Terus apa sih MH Channel, Melek Hukum Channel? Nih pasti teman-teman ngerangkum juga masih nanya dari tadi. Oh, kalau oke lah, ngerangkum ini podcast untuk kita ngebahas rangkaian hukum. Nah, untuk MH Channelnya, Melek Hukum Channel. Jadi Melek Hukum Channel ini dibuat atas gagasan dari 3 orang. Iya. Ya, ada Rio, ada Deski, dan ada di belakang layar kawan kita ada namanya John. Halo John. Halo John. Bang John ini dia putra daerah asli Sumatera Utara. Namanya
Namanya John Hutagalung. Wah, Ah, iya. Biasanya kalau mestinya yang duduk di sini nih orang-orang Batak nih. Kebanyakan kan pengacara-pengacara yang ngerti hukum tuh orang Batak gitu loh. Iya, iya, iya. Nanti mungkin ke Iya, depannya iya. Kayak gue salah satu yang gue fans tuh Ruhut Sitompul, Bapak Ruhut Sitompul ya. Hotma Sitompul kali. Enggak, Ruhut Sitompul, Ruhut Bang. Sitompul. Ada. Oh iya, ada Ruhut bener. Sitompul. Nah, Bapak Ruhut Sitompul, Bapak Hotman Paris itu gue ngefans banget sama dia. Iya, memang Jadi gini-gini nih. jadi Asik jadi banget. sebenarnya pengacara-pengacara juga pengen seperti Iya. Hotman Paris apa. Ya gini loh. Oh, gini, Bang. Baik lagi ke pembahasan kita yang tadi, berarti Melek Hukum Channel ini adalah sebuah wadah Sebuah wadah untuk teman-teman ngerangkum belajar belajar. atau ya bisa dibilang belajar, Bang ya. Belajar dan tentang ngajar. hukum, ya, tentang hukum yang ada di negara kita ini, Iya. negara Republik Indonesia tercinta ini. Ya mungkin bagi Iya gak sih? ya buat pendengar-pendengar ngerangkum buat belajar. Iya, oh sorry. Tapi buat Mejanya ketendang. buat kita para praktisi hukum, Iya. mau pengacara, jaksa, nanti mungkin polisi bicara di sini. Buat kita ini adalah suatu wadah untuk kita memberikan informasi gitu loh. Iya. Memberikan informasi sekaligus kita memperkenalkan diri bahwa loh sebenarnya hukum ini seperti ini loh, nggak gampang-gampang susah, nggak bisa digampang-gampangin juga gitu loh. Iya, betul. Pokoknya semuanya normatif, sudah ada peraturannya dan itu nggak bisa dilanggar. Mau dilanggar sama orang awam maupun orang yang ngerti hukum, baik aparat penegak hukum juga. Iya, betul. Jadi kita bongkar semua. Bongkar ini tadi kenapa kita pas masuk video ini kita bilang bongkar bungkus, Bongkar. Berarti kita di sini untuk ngebongkar, Pokoknya buka-bukaan semua. buka-bukaan semua. Oke. Iya, jadi kalau hukum itu kan kayak asik juga nih. Iya, hukum itu kayak pisau Inggris iya. loh. Kayak Iya, pisau Inggris. Jadi mungkin buat para pendengar Iya. Oh, pisau Inggris itu dua mata ya? dua mata. Jadi ke kanan Pisau mata dua apa? Pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Jadi buat orang-orang mungkin pendengar dari ngerangkum, oh ini Iya. merupakan edukasi. Tapi buat orang-orang yang mau memanfaatkan hukum, wah ini Oknum-oknum lah. ya oknum Kita lah. sebutnya oknum. Oknum Bahaya wah, ini soalnya kalau bahaya kita nih. nggak. Tapi kita nggak ada niat sedikit pun untuk Iya. menebalikin bakul nasi orang, enggak kok. Mhm. Selagi lo benar, lo merasa lo benar, nggak masalah ini semua. Iya. Karena gini, Bang, hukum itu adalah dasar kan, Bang, dari dasar dari sebuah negara, termasuk dasarnya juga kan, Iya. Bang ya. Nah, Panglima lah, panglima. iya. Jadi semua tuh segala aspek pasti ada hukumnya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan menurut gue kalau misalkan setiap warga negara mematuhi peraturan regulasi yang telah dibuat, ya kan? Nah, enggak menutup kemungkinan negara itu akan menjadi negara yang sangat luar biasa. Betul. Nah, kalau misalkan teman-teman rangkum di sini mengerti, paham tentang hukum-hukum yang ada di negaranya sendiri, nah bukan hal yang mustahil bahwa suatu saat negara kita bakal teratur, bakal tertib, aman, nyaman, dan maju gitu loh. Iya. Iya gak sih? Jadi gini loh, hukum pada dasarnya diterbitkan itu dianggap seluruh warga negara Indonesia terutama tahu itu aturan. Jadi nggak bisa bilang wah saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu nih kalau misalnya saya ngeledekin orang via Facebook ataupun via WA, mau di Instagram apa, itu ngelanggar hukum. Saya nggak tahu Pak, nggak bisa begitu. Hukum dibikin setelah dikodifikasikan ke dalam undang-undang dan menjadi peraturan, maka dianggap seluruh orang tahu. Nah, ini kesempatan kita nih praktisi-praktisi hukum untuk menginformasikan kalau ada peraturan baru yang ataupun peraturan-peraturan yang memang udah lama tapi orang nggak tahu gitu. Ini di sini kita berikan edukasi kepada orang-orang bagaimana sih hukum itu. Siapa sih? Apa sih? Nah, iya. Kadang-kadang orang gini loh, orang berpikir gini, gue nggak mau berurusan sama hukum. Iya. Banyak orang loh nggak berurusan. Ya mau nggak mau. Iya mau nggak mau. Kadang-kadang gini, kita bener pun disenggol orang sih, Bang. Iya, lagi naik motor lo diem-diem parkir di pinggir jalan juga tiba-tiba tukang parkir minta malak, itu kan kena hukum juga. Iya. Itu banyak lah yang kita nanti akan bicarakan. Ada oknum tukang parkir lah, apapun ataupun oknum dari instansi terkait ya, Bang. Iya, instansi pemerintahan. Bisa aja dari oknum pengacara, jaksa, polisi, hakim, semua bisa terlibat. Tapi nggak semuanya gitu loh. Masih ada orang-orang jujur di negeri ini gitu loh. Iya, gue percaya itu sih, Bang. Gue percaya di Indonesia ini pasti masih adalah orang-orang yang dia dengan hati kerjanya
gitu. Dia bekerja dengan hati, dia bekerja dengan sungguh-sungguh Iya. demi memajukan negaranya sendiri. Iya. Gue yakin sih. Ini negara hebat sih menurut gue. Iya, negara hebat. Mudah-mudahan Iya, dengan pengetahuan hukum yang cukup. Jadi kalau negara hukumnya sudah tinggi, sudah jujur, maka ekonomi mau apa juga bagus kok. Iya, pasti maju. Pasti Gue maju. setuju. Gitu aja sih ya. Jadi mungkin di acara ngerangkum ini, di podcast ngerangkum, kita akan ngebahas buka-bukaan tentang hukum. Iya, tapi ditunggu aja ya. Ditunggu. Nanti ini video kita buat untuk pengenalan konten dulu. Betul. Pengenalan konten dulu. Nah, di next video kita bahas sudah langsung materi-materinya. Iya. Yang akan kita sediakan ya nggak sih? Iya, mumpung nih belum diterbitin. Nah, buat kawan-kawan semua yang lagi nonton YouTube kita nih, kira-kira. Oh iya gini Bang, sorry gue potong ya. Oke. Gue mau nanya, kita bisa nikmatin ini teman-teman ngerangkum, mau nikmatin video kita, mau nikmatin konten kita, terus mau nikmatin podcast ngerangkum ini, itu di platform media sosial apa aja sih? Ya, untuk kedepannya mungkin kita akan yang pertama di YouTube. Ujung tombaknya pasti YouTube. Oke. Nanti kita jangan lupa nonton di YouTube, terus dan di Spotify. Nah, Spotify untuk podcastnya aja, suara ya Bang. Terus juga nanti mungkin ada potong-potongan video-video pendek yang ada di Instagram, kita kirim di Facebook juga. Iya, di Facebook, di Instagram, oke. Media sosial ya. Tapi untuk sepenuhnya mereka mau nonton, nih teman-teman ngerangkum mau nonton kita dengan video kita yang full, itu di YouTube. Iya. Di channelnya di MH channel ini. Betul. Nah, ya siapa tahu gini loh, kedepannya kita nggak bicara cuma di studio, kita bisa bicara di depan mahasiswa, di depan orang-orang banyak gitu loh. Sih. Kita ngebuka lah itu semua. Selagi yang penting ada undangan gitu lah. Nah, pertama itu karena gini Bang, kalau kita nggak diundang masa kita mau datang? Iya dong. Kan gitu. Harus ada invitation card-nya lah. Mudah-mudahan lah. Pokoknya selagi kita niat kita baik memberikan edukasi buat orang banyak, kita jangan berhenti nyerah lah. Di sini kita nggak pengen jadi apa-apa kok. Mungkin Rio juga udah punya kesibukan, saya juga udah punya kesibukan, Bang John di belakang layar juga punya kesibukan. Kita cuma mau gini loh, kita berkolaborasi bagaimana memberikan ilmu yang kita miliki ini bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat semua lah. Karena menurut gue gini loh Bang, menurut gue di dalam hidup tuh Bang ya, di dalam hidup itu kekayaan terbesar, ya menurut gue nih, kekayaan terbesar adalah seberapa banyaknya kita bersyukur. Dan kesuksesan terbesar adalah seberapa bermanfaatnya hidup ini untuk orang lain. Betul. Itu sih. Karena tolak ukur dari kekayaan, kesuksesan itu nggak ada barometernya sih menurut gue Bang. Nggak ada barometer yang menghitung tentang kesuksesan seseorang. Iya. Bisa jadi dengan kita bisa menyampaikan informasi tentang hukum, itu keberhasilan buat kita. Kadang kalau uang bisa dicari, cuma kepuasan batin yang nggak bisa kita cari. Iya, betul. Pokoknya kita akan bahas, kita buka-bukaan di sini, kita akan curhat juga di sini, kita buka. Curhat tapi jangan masalah pribadi ya. Ya boleh, masalah pribadi juga nanti tinggal telepon aja. Nah, kan siapa tahu ada yang suka sama orang Manado kan ganteng begini ya gak? Dan suka sama Om. Suka sama Om Deski kan. Oke. Udah gitu sih ngelantur sih lama-lama ini omongan apa kok jadi promosi diri nih. Oke, kayak gitu. Cukup itu aja. Kira-kira mudah-mudahan dari pembahasan kita di kali ini untuk pengenalan konten, teman-teman ngerangkum tahu, jadi paham, jadi mengerti tentang apa maksud kami dan tujuan kita semua di sini ngebuat podcast ini kayak gitu loh. Jadi udah sampai di situ ya, kita tutup aja kali podcast ini ya Bang ya. Oke, sampai bertemu, bongkar bungkus. Bungkus.